Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Kabair karya Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan kita masih dalam pembahasan kabair lisan, yaitu dosa-dosa yang terkait dengan lisan. Dan bahas ini sangat penting, terutama kita hidup di zaman orang-orang sangat mudah untuk mengungkapkan, mengutarakan, dan ada kebebasan untuk mengutarakan baik dengan lisan maupun dengan tulisan, sehingga banyak orang yang hobi berbicara, ya, sehingga tidak mengontrol pembicaraannya, ya. Kemudian kadang pembicaraan menjadi ajang tontonan karena pembicaraan yang mengasyikkan, sehingga hantam sana hantam sini dan asyik ditonton oleh banyak orang. Padahal dengan pembicaraan yang tidak terkontrol tersebut bisa menjerumuskan orang dalam banyak dosa. Kita lanjutkan bab berikutnya, babu majaa fi kathratil kalam, bab tentang banyak omong, ya, tentang banyak omong. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa qaulullahi taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna alaikum lahafizin, dan sungguhnya atas kalian ada malaikat-malaikat hafizin yang menjaga, yaitu yang men-save. Kalau kita yang men-save perbuatan kalian, perkataan kalian, penglihatan kalian, pendengaran kalian. Jadi ada malaikat yang menjaga. Kiraman katibin, yang malaikat-malaikat tersebut mulia dan mereka mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, dan mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ingin menjelaskan bahwasanya seorang ketika hendak berbicara, dia harus ingat bahwasanya ada malaikat yang mencatat. Sebagaimana telah lalu kita sebutkan, ya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang berbicara kecuali ada malaikat yang hadir, yang selalu mengawasi dan mencatat. Malaikat tersebut disebut juga dengan hafizin, yaitu yang menjaga atau hafazah, yang mereka tugasnya men-save, yaitu menjaga seluruh amal perbuatan hamba. Dan amal perbuatan hamba tersebut termasuk di antaranya adalah perkataannya. Maka seorang kalau ingat akan hal ini, bahwasanya yang dicatat oleh malaikat bukan cuma penglihatannya, bukan cuma pendengarannya, tetapi juga pembicaraannya, maka dia waspada. Makanya disebutkan dari sebagian salaf mengatakan, man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu. Siapa yang menganggap perkataannya adalah perbuatannya, maka dia akan sedikit berbicara, ya. Kebanyakan orang ngomong karena dia mungkin tidak menganggap pembicaraan seperti perbuatan, padahal pembicaraan perbuatan sama-sama dicatat. Bahkan efek pembicaraan terkadang lebih dahsyat daripada perbuatan. Kemudian juga dari Umar bin Khattab pernah berkata, man kathura kalamuhu kathura saqatuhu. Siapa yang banyak berbicara maka akan banyak salahnya. Akan banyak apa? Salahnya, ya. Kemudian dia berkata, man kathura saqatuhu qalla haya'uhu. Dan siapa yang sering salah akhirnya tidak punya malu. Kalau dia sering ngomong, sering bicara, sering salah, enggak malu-malu, bicara apa saja sudah terbiasa, enggak malu lagi untuk salah ngomong, dia tidak peduli. Makanya seorang harus ingat bahwasanya ada malaikat yang senantiasa mencatat, dan catatan ini akan dihadirkan pada hari kiamat. Penglihatan, pendengaran, ucapan. Maka sebelum berucap mikir dulu, sebagaimana sudah kita sampaikan pada pertemuan lalu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang ingin ngomong mikir dulu. Jangan langsung di lisan, di hati dulu dipikir. Baik atau tidak. Kalau tidak jangan diucapkan. Kalau baik diucapkan, kalau baik dipikir, adakah diksi yang lebih bagus di antara diksi-diksi yang saya siapkan? Pilih diksi yang terbaik. Kalau ragu baik atau buruk, enggak usah. Enggak usah. Kita ragu ini baik atau buruk, tidak usah diucapkan. Dengan demikian kita akan selamat. Malaikat-malaikat tersebut Allah sifati dengan kiraman, yaitu malaikat-malaikat yang mulia, dan malaikat adalah makhluk yang mulia yang Allah puji dalam Al-Quran banyak sekali dalam pujian Allah Subhanahu Wa Taala.
yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Para malaikat senantiasa bertasbih kepada Allah siang dan malam, tidak pernah capek. Dalam ayat yang lain, la yas'amun, tidak pernah bosan dalam beribadah, tidak seperti kita capek, letih, bosan beribadah, ya. Terlalu sering beribadah, bosan, ya. Sampai Rasulullah mengatakan, alaikum minal amali ma tutiqun, fa inna Allaha la yamal hatta tamallu. Hendaknya kalian beramal yang kalian mampu. Sungguhnya Allah tidak bosan kepada kalian sampai kalian juga bosan. Ya, artinya manusia bisa mengalami bosan, manusia lemah. Malaikat kalau sudah beribadah tidak pernah bosan, tidak pernah letih. Allah sifati dan kiraman, malaikat-malaikat yang mulia, ya. Makanya disebut al-malaikatul muqarrabun, yaitu malaikat-malaikat yang dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah makhluk-makhluk pilihan Allah. La ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan dan mereka tidak pernah membangkang, ya, apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Kenapa saya ingin ingat ini? Karena sekarang ini banyak fenomena orang-orang kalau bicara tentang malaikat tanpa penghormatan, Malaikat dijadikan bahan candaan, jadikan bahan mainan, ya. Seperti ada yang bilang Jibril fulus. Subhanallah. Jibril fulus. Jibril alaihissalam malaikat yang sangat mulia, Allah puji. Muta'un thumma amin, malaikat yang ditaati oleh malaikat-malaikat yang lain, malaikat yang terpercaya maka dipilih oleh Allah untuk menurunkan wahyu. Malaikat yang senantiasa menemani para nabi, para rasul ketika menurunkan wahyu. Mulai Nabi Nuh dan seterusnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Khadijah membawa Nabi Muhammad kepada Waraqah bin Naufal tentang apa yang menimpa Nabi, maka Waraqah mengatakan hadan namus alladzi nazala ala Musa. Inilah Jibril yang pernah turun kepada Nabi Musa, turun kepada engkau. Sebagaimana juga disebutkan oleh Najasyi ketika mengingatkan Amr bin Al-As bahwasanya apa yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pernah turun kepada para nabi-nabi sebelumnya. Ini kemudian malaikat dijadi candaan. Jibril, fulus. Ini bahlul, ya. Jibril menurunkan wahyu bukan nurunin fulus. Minta fulus kepada Jibril itu syirik. Bagaimana minta-minta kepada malaikat? Kejahilan tersebar. Ya, ada lagi yang kemudian duduk sama seorang dianggap wali, kemudian dia berteriak, "Eh Jibril, muduno sini." Suruh turun. Dia main-main begitu dikira. Pada malaikat dia main-main. Ada lagi dengan gampangnya ada seorang wanita mengatakan, apa itu hadis Nabi? Jika seorang laki mengajak istrinya untuk berhubungan, istrinya tidak mau, maka laki itu marah, la'anatal malaikatu hatta tusbih, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi hari. Kata dia, ngapain malaikat ikut campur urusan rumah tangga orang lain? Subhanallah. Cara asal bicara seenaknya. Ya. Sekarang orang kadang malaikat jadi apa? Candaan, ya. Saya bilang ada wali sudah dalam kuburan, terus ada satu orang disiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir. Akhirnya orangnya teriak-teriak, walinya terganggu. Kata wali tersebut, "Wahai Munkar Nakir, jangan siksa dia, saya enggak bisa zikir." Subhanallah, enak sekali dia perintah-perintah Munkar Nakir. Ngeri. Ada yang bilang nih, kalau kamu ditanya Munkar Nakir, bilang aja saya muridnya si fulan, aman. Ya akhi, Munkar Nakir Allah Nabi sebutkan al-aswadani al-azraqani, sifatnya hitam biru, mengerikan. Makanya disebutkan Munkar dan Nakir. Munkar ini penampilan yang mengerikan, yang dimungkari, diingkari. Munkar Nakir artinya suatu penampilan yang diingkari. Yang Rasulullah sebutkan agar kita takut, agar kita mempersiapkan diri. Kalau ditanya man rabbuk wa madinuk wa man nabiyyu, kita bisa jawab. Ini gampang, oh tenang aja. Kalau Munkar Nakir bilang aja saya muridnya wali fulan lah. Siapa? Subhanallah. Jadi ini bahaya seperti ini. Menjadikan malaikat seperti apa? Main-mainnya. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu menganggap remeh malaikat, ya. Seperti Abu Jahal ketika Allah menyebutkan alaiha tis'ata asyar, bahwasanya neraka ada 19 malaikat. Kata Abu Jahal, tenang, 10 saya yang lawan. Cuma 19 kan? Saya lawan 10. Sisanya kalian apa? Lawan. Gampang kalau cuma 19. Padahal kata Allah, alaiha malaikatun ghilazun syidad. Di neraka ada malaikat yang keras dan kasar. Ya. Gimana Rasulullah menjelaskan tentang hamalatul arsh, malaikat yang mengangkat arsh, ya. Jarak antara syahmati udhunihi ila atiqihi, antara telinga sampai
pundaknya sejauh sekian jauh sekali, berapa ya. Oleh karenanya seorang bertakwa kepada Allah, Allah mensifati malaikat kiraman. Maka harusnya kita tahu ada makhluk lain yang mencatat kita agar kita malu kepada malaikat tersebut. Lihatlah bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu begitu mulianya, begitu akhlaknya sangat indah sampai Rasulullah berkata, "Ala astahi mimman yastahi minhul malaikah." Tidakkah aku malu kepada Utsman yang Utsman malaikat malu kepadanya? Luar biasa ya. Begitu mulianya akhlak Utsman ya. Kita belajar untuk malu kepada malaikat, ada makhluk yang mencatat. Sehingga kalau kita mau bicara kita mikir-mikir, ada yang catat nih, ada yang nge-save. Kalau masalahnya kita bicara seenaknya, hilang kita enggak nge-save, tapi ada petugas yang men-save, yaitu malaikat. Kita maki-maki orang tulisan, terus kita delete, percuma kita delete, sudah ter-save. Oleh karenanya seorang ketika menghadirkan dalam dirinya ada malaikat mulia yang mencatat, yang tidak akan terluput satu kata pun, ma yalfidhu min qaulin, tidak ada satu qaul perkataan yang terlafalkan kecuali dicatat ya. Maka dia waspada ketika berbicara. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya kata Allah, ya'lamuna ma taf'alun, mereka para malaikat tahu apa yang kalian lakukan. Sebelumnya ayat yang sebelumnya disebutkan ma yalfidhu min qaulin illa ladayhi raqibun atid, tidak ada satu ucapan yang dia ucapkan kecuali ada malaikat yang mencatat. Ini menunjukkan bahwasanya perkataan termasuk dari perbuatan. Paham? Perkataan termasuk dari perbuatan. Sebagaimana seorang berhati-hati dalam beramal, maka hendaknya dia berhati-hati dalam berkata. Bahkan efek perkataan terkadang lebih dahsyat daripada efek perbuatan. Baik, kita masuk pada dalil berikutnya. Kata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, Anil Mughirah bin Syu'bah marfu'an radhiyallahu anhu, dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu secara marfu' itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau mauquf dari sahabat, kalau maqtu' dari tabi'in dan di bawahnya ya. Marfu' maksudnya Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat." Sungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada para ibu. Wa wa'dal banat, dan Allah mengharamkan kalian untuk menguburkan putri kalian hidup-hidup. Wa man'an wahat, melarang dari kalian sikap man'an wahat. Nanti akan kita jelaskan. Wa karihalakum, dan Allah benci dari kalian qila wa qal, katanya dan katanya, wa kasratus su'al, dan banyak bertanya atau banyak meminta, wa idha'atal mal, dan Allah membenci membuang-buang harta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim akhrajahu. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 6 perkara. 6 perkara yang 3 diharamkan, yang 3 dibenci. Taib, yang pertama yang diharamkan adalah uququl ummahat, durhaka kepada para ibu. Tentunya kita tahu durhaka kepada ayah juga dosa besar, tetapi dikhususkan penyebutan ummahat, durhaka kepada para ibu, karena potensi untuk durhaka kepada ibu lebih besar dan lebih banyak daripada durhaka kepada ayah. Ibu lemah ya, ibu lemah. Kalau seorang bentak-bentak ibu dia berani. Tapi kalau dia bentak ayah dia enggak berani, maka digampar sama ayahnya. Tapi kalau sama ibu dia berani. Saya sampai di antara hal menakjubkan, pernah ada seorang ibu datang bawa anaknya SMP. Dia datang, dia mengeluh, "Ustaz, anak saya ini," anaknya depan dia, "anak saya ini sering mukul saya." Langsung anaknya, subhanallah, ini anak sudah besar sering mukul ibunya. Subhanallah, mengerikan. Berani, kalau bapak dia enggak berani. Ya. Ini makanya dikhususkan penyebutan ibu karena potensi durhaka sama ibu lebih besar daripada durhaka kepada ayah. Yang kedua sudah kita pernah sebutkan juga pada pembahasan tentang birrul walidain, bahwasanya kebaikan ibu tidak terlihat, dilupakan oleh sang anak. Karena ketika sang anak dalam perut sebagai janin, ketika dilahirkan, sang ibu bertarung dengan hidup dan mati, antara hidup dan mati. Kemudian ketika disusuin, ini ketika dia masih umur 1 tahun sampai 2 tahun, dia lupa semuanya, enggak ada yang dia ingat. Padahal itulah saat-saat perjuangan ibu luar biasa. Yang di mana ibu ya, hamalatu ummuhu kurhan ala kurhan, ya. Wahnan ala wahnin, ya, hamalatu kurhan, ya. Wa hamluhu kurhan, dia sangat susah, kemudian wahnan ala wahnin, lemah, bertambah semakin lemah, sakit. Ini tidak kita ketahui, saya pun tidak tahu kecuali ketika saya punya istri dan saya lihat anak istri saya mengandung. Baru lihat bagaimana susahnya ketika mengandung. Nah, orang lupa karena dia tidak ingat akan hal ini, maka Allah ingatkan dalam banyak ayat ya. Oleh karenanya
potensi durhaka kepada ibu lebih besar. Beda dengan ayah. Kalau ayah terlihat dia keluar rumah, balik bawa makanan, bekerja keras, ya. Oleh karenanya potensi durhaka terhadap ibu lebih besar, maka Rasulullah mengkhususkan penyebutan hal ini wa uquqal ummahat durhaka kepada ibu, ya. Yang kedua wa'dal banat, yaitu yang diharamkan oleh Allah adalah menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Ini kebiasaan jahiliyah. Kebiasaan sebagian kabilah, tidak seluruh kabilah, tapi kebiasaan sebagian kabilah yang ada di Arab. Ada yang mengatakan sumber terjadinya ini, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ada seorang berperang dengan kepala suku, berperang dengan satu suku, berperang melawan suku yang lain. Kemudian akhirnya suku ini putrinya ditawan oleh suku yang lain. Setelah ditawan lama-lama kemudian mereka damai. Kemudian dia minta putrinya untuk balik ke dia. Ternyata putrinya jatuh cinta sama lelaki dari suku yang lain tersebut. Maka akhirnya membuat kepala suku ini dendam, benci, malu luar biasa. Kemudian dia bersumpah kalau dia punya anak perempuan dia akan bunuh. Ini asal muasalnya. Karena dipermalukan oleh putrinya. Dia datang untuk menolong putrinya, ternyata putrinya malah nikah sama musuh. Ya. Akhirnya setiap ada anak perempuan dia bunuh, akhirnya menjadi kebiasaan. Tersebar di sebagian kabilah Arab. Sisi lain, mereka tidak suka anak perempuan karena anak perempuan merepotkan, ya. Hanya menyibukkan untuk dinafkahi, diberi makanan, ya. Diurusin susah, ya. Memperlemah. Beda dengan kalau anak laki-laki memperkuat kabilah karena mereka sering bertempur sehingga mereka bangga kalau punya anak laki-laki. Ya. Sehingga karena anak laki dibutuhkan untuk berperang di antara kabilah. Karena dulu sering berperang di antara kabilah-kabilah Arab. Sehingga kalau punya anak perempuan mereka langsung kubur dengan dua cara. Cara pertama begitu lahir langsung dikubur, hidup-hidup, dibenamkan. Cara kedua mereka biarkan anak tersebut sampai besar sekitar umur 7 tahun, 8 tahun, kemudian dirias anak perempuan tersebut, kemudian dibawa pergi, dia pamitan sama ibunya, dibawa pergi, sudah disiapkan lubang di sana sumur, kemudian didorong, kemudian dikubur apa? Hidup-hidup. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Idza busyira ahadun bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsiku ala hunin am yadussu fit turab ala sa'a ma yahkumun." Kata Allah, jika salah seorang dari mereka dikabarkan tentang anak perempuan, maka muka mereka pun marah, sedih, menghitam karena jengkel, ya. Maka mereka pun sembunyi malu kalau diketahui oleh orang-orang anaknya perempuan. Apa yang mereka lakukan cuma dua, ya. Ayumsiku ala hunin, apakah ditahan dulu anak ini untuk dibunuh nanti kalau sudah umur 7-8 tahun? Am yadusu fi turab, atau sekarang dibunuh begitu lahir. Cuma dua pilihan, tidak ada pilihan ketiga. Ini kebiasaan sebagian orang Arab. Kemudian kebiasaan ini, ya, alhamdulillah sekarang mungkin sudah tidak ada. Tetapi kebencian terhadap anak perempuan terkadang menghinggap pada sebagian hati kaum muslimin. Ini adalah hal yang buruk. Tidak suka kalau punya anak perempuan, ya. Ada kawan punya anak sekian, sudah 4 atau 5 perempuan. Kemudian istrinya hamil lagi. Setelah di USG, saya tanya, gimana? Perempuan lagi, Ustaz. Sedih, perempuan lagi. Jadi maksudnya dia kecewa, anaknya apa? Perempuan. Sudahlah, Allah kasih rezeki. Ya. Allah mengatakan, "Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha." Milik Allah yang ada di langit dan di bumi. Allah menciptakan yang Allah kehendaki, terserah Allah. Yahabu lima yasha'u inathan. Ada orang yang Allah cuma kasih anak perempuan. Yahabu maksudnya Allah beri anugerah. Allah ingatkan bahwasanya anak-anak itu anugerah. Betapa banyak orang menangis ingin punya anak, tidak punya anak. Banyak. Yahabu lima yasha'u inathan. Ada orang yang Allah cuma kasih anak-anak perempuan. Wa yahabu lima yasha'u dzukur, dan ada orang yang Allah cuma kasih anak laki-laki. Au yuzawwijum dzukranan wa inathan. Ada orang yang Allah kasih anak laki-laki dan perempuan. Wa yahabu wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan ada orang yang Allah jadikan mandul. Innahu alimun qadir. Sungguhnya Allah Maha berilmu dan Allah Maha berkuasa. Di sini Allah menunjukkan kudrahnya, makanya Allah mengatakan alimun qadir. Allah alim, Allah tahu mana yang dikasih perempuan saja, mana yang dikasih laki-laki saja, mana yang dikasih anak laki-laki dan perempuan, dan mana yang dijadikan mandul. Allah alim, dia mengetahui. Dan dia qadir, dan dia maha kuasa untuk melakukan variasi hal ini. Dan pada para nabi juga demikian. Ada nabi yang punya cuma anak perempuan, seperti Nabi siapa?
Nabi Lut. Ada nabi yang punya laki-laki saja, Nabi Ibrahim. Ya. Tidak punya anak kecuali laki-laki. Ya. Ada nabi yang punya anak laki-laki perempuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada nabi yang tidak punya anak ya. Di antaranya Nabi Isa, entah nikah atau tidak, intinya tidak punya anak. Oleh karenanya seorang ketika diberi anugerah anak, dia terima. Saya dulu punya tetangga, punya anak 5, semua laki-laki. Sampai kita bilang Pandawa 5, laki-laki semua. Ada orang juga punya anak perempuan semua. Anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, semuanya anak perempuan. Di antara cerita yang menakjubkan, ada seorang, saya ketemu waktu saya ada di Jawa Timur, ada seorang cerita, Ustadz om saya ya, menikah dengan seorang wanita. Anaknya 11 perempuan semua. 1, 2, 3, 4, 11 perempuan semua. Akhirnya dia menikah lagi dengan perempuan yang lain. Anaknya 11 laki-laki semua. 11 laki-laki semua. 11 laki-laki semua. Ada juga yang cerita menakjubkan. Ada seorang lelaki datang menemui salah seorang syekh, dia mengatakan, "Syekh, hafan, saya punya anak 65 perempuan semua." 65 perempuan semua. 55 sudah nikah semuanya. Tinggal 10. Luar biasa. Ada orang punya anak perempuan semuanya. Jadi ceritanya orang ini, dia punya bapak, punya anak, laki-laki cuma dia sendiri. Dia punya saudara semua perempuan. Dia cuma laki-laki sendiri. Dan dia ingin meneruskan keturunan ayahnya supaya binnya kembali kepada ayahnya. Makanya dia semangat ingin punya anak laki-laki. Akhirnya dia nikah. Punya anak perempuan. Nikah lagi. Punya anak perempuan. Punya nikah lagi. Punya anak perempuan. Sampai 65 anaknya perempuan semua. Subhanallah. Ini kisah nyata ya. Luar biasa ya. Antum anak perempuan ada berapa? 65 orang perempuan semua. Allah kalau ingin kasih anak perempuan, tidak bisa laki-laki, terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh bagi kita adalah kebencian kalau punya anak perempuan. Oleh karena sering dibahas oleh para ulama tentang keutamaan punya anak perempuan. Seorang bersyukur anugerah dari Allah, bisa jadi ini anak sebab dia masuk surga, ini anak sebab dia terhalang dari neraka jahanam, dan banyak hal-hal lain yang menunjukkan keutamaan memiliki anak perempuan. Yang berikutnya waman an wahat. Man an itu maksudnya mencegah, hat maksudnya mari. Mana? Hat itu mana? Man an itu enggak. Jadi maksudnya sebenarnya mengatakan man an wahat, yaitu ada yang menafsirkan dia ini jamu manu, yaitu suka mengumpulkan harta dan pelit. Kumpulin harta banyak namun pelit, tidak mau kasih hak orang, pelit. Tapi kalau ngumpulin harta semangat. Ini tafsiran. Tafsiran yang lain maksudnya man an wahat, maksudnya orang yang semangat menuntut haknya tapi tidak menunaikan kewajibannya. Semangat menuntut haknya, tidak menunaikan kewajibannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wailul lil mutaffifin", celakalah orang-orang yang melakukan kecurangan dalam timbangan. Sedikit kecurangan. Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun, kalau mereka beli, mereka pingin dipenuhi timbangannya, takarannya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi kalau mereka jual barang mereka kurangi. Ini seperti ini, kalau beli maunya penuh, tapi kalau jual dikurangi. Jadi ada tipe manusia yang pingin haknya dipenuhi tapi kewajibannya tidak dia perhatikan. Contoh antara suami istri. Ada suami yang pingin seluruh haknya dipenuhi, tapi kewajibannya terhadap istri tidak dia penuhi. Pinginnya istrinya ini, istrinya tapi kurang perhatian sama kewajiban terhadap istri. Atau sebaliknya seorang wanita pingin kebutuhannya dipenuhi oleh suaminya, tapi hak suaminya tidak dia tunaikan. Ini di antara tafsiran man'an wahat. Jadi hanya menuntut hak tapi melalaikan kewajiban. Seperti antara bos dengan pegawai. Bos ingin pegawai memenuhi akad ya, kontrak. Dituntut pegawainya untuk kerja penuh. Sementara gaji pegawai dia tahan-tahan. Dia tahan-tahan. Ini contoh. Jadi sang bos ingin menuntut tapi tidak menunaikan kewajibannya. Atau sebaliknya, pegawai anak buah
Pingin haknya dipenuhi, gajinya full, tapi kewajibannya sebagai pekerja tidak dikerjakan dengan baik. Ya, ini namanya hanya bisa nuntut hak, tidak bisa melaksanakan kewajiban. Demikian juga antara penguasa dengan rakyat. Ada penguasa yang nuntut rakyat harus ini, harus ini, harus bayar ini, harus bayar ini, harus nurut ini. Tapi hak rakyat tidak dipenuhi. Sebaliknya ada rakyat juga begitu. Rakyat yang pingin penguasa harusnya begini, 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 begini. Tapi ketika ada kewajiban yang harus ditunaikan, tidak dia tunaikan. Maka jangan jadi orang seperti ini yang hanya bisa menuntut hak namun melalaikan kewajiban. Seorang harus bisa lebih fokus kepada menunaikan kewajiban daripada menuntut hak. Kenapa? Kalau kewajiban kita tunaikan dan kita meninggal dunia, hak kita ini kalau kita tidak dapatkan di dunia, kita akan dapatkan di akhirat. Yang penting kewajiban kita sudah kita tunaikan. Jangan sampai sebaliknya, nuntut hak, kewajiban kita lupakan. Karena kalau kewajiban tidak kita tunaikan, kita akan binasa di akhirat kelak. Maka setiap suami, setiap diri kita harus kita pastikan kewajiban kita sudah ditunaikan. Kita punya kewajiban pada siapa? Kepada istri ada kewajiban. Kepada orang tua ada kewajiban, kepada anak ada kewajiban, kepada tetangga ada kewajiban, mungkin kepada guru ada kewajiban, kepada murid mungkin juga ada kewajiban, kepada teman juga ada kewajiban. Banyak, kepada pegawai ada kewajiban. Kalau kita punya bos, kepada bos ada kewajiban. Pastikan seluruh kewajiban kita sudah kita tunaikan. Hak urusan belakangan. Kalau kita dapat di dunia, alhamdulillah. Kalau enggak dapat, kita lebih butuh untuk dapatnya di akhirat. Di dunia kita dapatkan hak kita hilang. Tapi kalau di akhirat, kalau ada yang zalimi kita, hak tidak dikasih, kita baru dapat di akhirat, maka lebih beruntung kita mendapatkan di akhirat daripada di dunia. Tapi yang berikutnya, yang ini merupakan poin utama dalam pembahasan kita, yaitu wa kariha lakum qila wa qala. Dan Allah membenci bagi kalian katanya dan katanya. Ini yang dibawakan hadis ini dalam rangka membahas ini. Itu di antara bentuk banyak omong suka menukil. Katanya begini, katanya begitu, katanya begini, katanya begitu. Tanpa ada kejelasan sumber berita itu dari mana. Ini yang tidak diperbolehkan. Maka seorang tidak usah membahas yang dia tidak tahu sumbernya. Kalau tidak tahu sumbernya tidak usah dibahas ya. Apalagi kalau sudah musim politik, waduh repot itu. Katanya. Semua jadi tukang analisa ya. Data tidak ada, data kurang. Ya. Data cuma berdasarkan di medsos ya. Yang tulis benar atau tidak. Bukankah di medsos berita bisa dibolak-balik. Yang benar jadi salah, yang salah bisa jadi apa? Benar, itu sudah kita yakini. Ya. Kita tidak menerima berita dari dua belah pihak, kemudian kita menghukumi. Kan tidak mudah. Mau saya kalau kamu tidak yakin, ya tidak usah dibicarakan. Jadi kalau kita menukil berita, syaratnya dua. Yang pertama, berita itu kita harus tahu datanya valid. Yang kedua, bermanfaat atau tidak. Kalau tidak valid, nggak usah dinukil. Kalaupun valid, tidak bermanfaat, tidak usah dinukil. Akhirnya ketika seorang banyak mengatakan katanya, dia share segala berita yang sampai kepada dia. Dia menganalisa data yang tidak valid, dianalisa kemudian dijadikan kesimpulan, disebarkan, dimunculkan sebagai suatu pemikiran dan akhirnya nanti di akhirat dia mendapati banyak laporan catatan omongannya. Banyak. Ini malaikat catat banyak sekali. Apakah dia bisa bertanggungjawabkan? Apalagi dalam penukilan tersebut dibawa dengan kebencian, ini begini, ini begitu, ini begini, itu begitu, ini begitu. Coba kalau dia diam. Maka man samata naja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang diam dia selamat. Suatu kondisi yang menyedihkan, dua orang ketika musim politik ribut berkelahi. Ini pilih A, ini pilih B, berkelahi habis-habisan sampai ada yang cerai saya dengar. Sampai ribut antara orang tua dengan apa? Anak. Kawan di grup, di masjid ribut, terbelah dua, ribut sana sini. Kemudian setelah selesai semua, yang mereka ributkan berdamai. Menurut antum yang ribut ini semua di-delete malaikat atau akan diperlihatkan pada hari kiamat? Diperlihatkan, tidak di-delete sama malaikat. Ini semua kan ada catatannya. Makanya jangan sampai kita buang-buang umur pada hal yang tidak bermanfaat. Coba yang waktu banyak tersebut untuk kita baca Quran, jelas selamatnya. Biarkan orang yang ahli yang berbicara. Biarkan orang yang ahli berbicara.
Kalau tidak ahli, tidak tahu data yang valid, tidak pandai menganalisa, ya sudah enggak usah. Silakan kita punya penilaian. Tapi tidak semua penilaian harus kita bicarakan. Kalau sudah musim politik, sudahlah semua. Mending kita ini siapa? Tahu data-data politik kita enggak tahu. Ya udahlah. Tidak usah terlalu banyak apa? Nimbrung. Nanti kita menyesal ya pada hari kiamat kelak ya. Sudah bertengkar habis-habisan, merendahkan, sudah apa namanya? Kampret sama apa satunya? Apa? Cebong ya? Cebong, benar. Kampret sama cebong, entah siapa kampret, siapa cebong. Itu semua hilang dari catatan malaikat atau akan hadir hari kiamat? Akan hadir. Sayang kan? Sudah kampret-kampret dan cebong-cebong, ternyata kampret dan cebong bersahabat. Repot kita. Kasihan maksudnya. Karena sudah banyak pelajaran sudah kita hadapi, masih diulang lagi, masih diulang lagi. Seorang secukupnya, jangan berlebihan. Qila wa qala. Udahlah. Doain saja. Semoga semuanya baik-baik aja, semoga makmur. Ajak manusia kepada ibadah kepada Allah untuk jujur dan yang lainnya. Kemudian ini di antara perkataan yang tidak baik, di antaranya wa kasratus su'al. Allah membenci terlalu banyak tanya. Di sini su'al dalam bahasa Arab bisa artinya bertanya, bisa artinya meminta, ya. Yang kasratus su'al itu bertanya yang tidak perlu. Bertanya yang tidak perlu. Kalau perlu tidak jadi masalah. Seorang belajar dia tidak paham dia tanya. Ya. Oleh karenanya kalau kita belajar tunggu dulu sampai guru selesai membahas baru tanya. Sebagian orang gurunya baru bicara, Ustaz, ternyata jawabannya nanti belakangan. Coba nanti tunggu akan ada pembahasannya. Kalau kamu ada sesuatu catat dulu ya. Jangan motong-motong apa? Pembicaraan ya. Jadi bertanya itu bagus ya. Oleh karena disebut diriwayatkan Ibnu Abbas mengatakan dari mana kau dapat ilmu? Dia mengatakan di antaranya lisanun saul, suka bertanya, wa qalbun aqul, dengan akal yang cerdas yang selalu berfikir. Maka ilmu bisa didapatkan. Bertanya itu bagus, tetapi kalau berlebihan yang tidak perlu maka tidak baik ya. Seperti yang bertanya, Ustaz, apa hukum makan daging dinosaurus? Ya, subhanallah. Dinosaurus sudah enggak ada ya. Terus yang nyembelih siapa mau nyembelih? Ustaz repot. Jadi ini pertanyaan tidak perlu ya. Ada bertanya, Ustaz, bagaimana kalau Ka'bah terbang? Lepas dari tempatnya, kita sholat menghadap mana? Ada yang tanya gitu. Ada lagi yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau saya di bulan? Gimana sholat 5 waktunya? Siang malamnya bagaimana? Kata Ustaz tersebut ini zaman dulu. Kalau kamu sampai di bulan, SMS saya, nanti saya jawab. Kalau kamu astronot, mungkin kamu boleh tanya, bukan astronot, cuma salesman misalnya atau penjual apa, terus tanya sampai ke sana ngapain? Cuma guru di sekolah, kemudian atau ustadz di kampung kemudian nanya ke bulan ngapain? Kalau kamu astronot, enggak apa-apa, nanya. Seperti ini pertanyaan tidak perlu, hanya sekedar pingin tahu hal yang tidak perlu. Maka ini hanya buang-buang umur. Tanya yang perlu untuk kehidupanmu, ya. Tanya yang perlu untuk kehidupanmu. Ditanya, kenapa itu bertengkar sama itu? Bukan urusanmu. Kalau kau yang bertengkar, tidak apa-apa ya. Ada banyak hal yang tidak perlu kita tahu. Terlalu banyak tanya. Kamu lagi ngapain? Ngapain? Lagi lihat apa? Urusan kamu sendiri. Ngapain urusan saya ya? Sampai ada orang sempat bikin status, dia bilang dia sering minum kahwa banyak. Akhirnya kopi Arab. Ada yang tanya iseng, maaf akhi, saya lihat antum minum kahwa banyak sekali. Sebenarnya kenapa? Ada rahasia apa antum minum kahwa banyak sekali? Kata dia, kakek saya dulu panjang umur. Oh begitu, karena dia tidak pernah nanya-nanya. Kita ini keponya luar biasa. Lihat ini pengen tahu, tanya ini tanya dia. Kakek saya dulu panjang umur karena tidak suka nanya-nanya. Kita pikir karena kahwa banyak terus panjang umur, enggak. Oleh karenanya jangan terlalu banyak tanya ya. Kalau kita orang buka HP enggak usah lihat-lihat, enggak usah. Kalau antum lihat langsung antum balik mata. Karena kadang-kadang enggak sengaja. Ini kepo pengin tahu. Apa sih, lihat apa sih? Lagi ngomongin apa sih? Ya. Jadi jangan terlalu banyak tanya. Wa kasratus. Ini pertama. Yang kedua, kasratus soal terlalu banyak meminta. Minta tolong berlebihan, sedikit-sedikit minta tolong, Orang selalu sering minta tolong tidak perlu.
Ini mengurangi tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta tolong boleh dalam kondisi terdesak sesekali, wajar, enggak apa-apa. Kita kaum mukminin saling tolong menolong dalam kebaikan. Tapi kalau terlalu sering, sedikit-sedikit minta, maka ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wa idha'atal mal. Di antara yang dibenci oleh Allah adalah buang-buang harta. Buang-buang harta ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah digunakan untuk perkara yang haram. Itu namanya mubadzir. Mubadzir itu menggunakan harta pada perkara yang haram. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya orang-orang yang mubadzir adalah teman-teman syaitan. Karena syaitan menghalangi orang dari bersedekah, tapi memacu orang, motivasi orang untuk membuang harta pada yang haram. Untuk narkoba, untuk khamar, untuk rokok, hal yang haram. Untuk judi, dibisikin oleh syaitan. Buang-buang harta pada perkara yang haram. Ini yang pertama. Di antara buang-buang harta adalah mengumpulkan barang, kemudian tidak dijaga. Ini juga di antara buang-buang harta. Membeli barang banyak disimpan, akhirnya sampai rusak. Beli mobil motor banyak tidak terawat sampai apa? Rusak. Atau harganya kemudian jatuh. Ini kan namanya buang harta. Mau pakai, kalau enggak pakai jual atau kasih orang. Ini disimpan akhirnya harta jatuh atau kadang rusak. Ini namanya buang-buang harta, ya. Kemudian di antara buang-buang harta adalah memberi barang-barang yang tidak bermanfaat. Beli batu akik lah harganya sampai sekian-sekian, apa faedahnya? Beli ini, beli anu, ya. Tidak ada faedahnya, ya. Ngumpulin ini, koleksi ini. Orang macam-macam ya, koleksi ini. Untuk koleksi itu dia sampai berjalan di dunia. Tidak ada faedahnya koleksi itu. Koleksi macam-macam ya. Ada yang koleksi air, kemana-mana dia ambil air. Setiap dunia ngambil air. Kalau dia ahli air, enggak apa-apa. Koleksi air sampai dari luar negeri ambil air, faedahnya buat apa? Ada yang koleksi ini, koleksi anu. Tidak ada faedahnya. Koleksi perangko. Ada perangko mahal beli. Buat apa koleksi perangko? Ya mungkin ahli sejarah, oke, nanti buat apa? Maksudnya tidak ada faedahnya. Yang terakhir adalah israf. Israf adalah melakukan sesuatu yang asalnya mubah, boleh, tapi terlalu mahal harganya dibanding manfaatnya. Ada manfaatnya tapi berlebihan. Itu namanya israf. Makanya Allah mengatakan kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum tapi jangan berlebihan. Israf itu berlebihan dalam perkara yang diperbolehkan. Ini kalau seorang beli sesuatu yang mahal tapi manfaatnya kecil, itu disebut apa? Israf, ya. Misalnya beli makanan sampai mahal sekali. Ada makanan misalnya ada makanan, saya pernah dibilang mau diajak, Ustaz mau enggak makan steak, harganya berapa juta satu steak, subhanallah, berjuta-juta. Terus habis itu apa? Di foto jadikan status. Steak sampai berjuta-juta, mahal sekali, ya. Fungsinya apa? Untuk jadi BAB. Sampai terlalu mahal maksudnya, ya. Terlalu mahal, ini buang-buang uang. Buat apa? Enggak logis, terlalu mahal, ya. Terlalu mahal. Tidak boleh, namanya israf, ya. Beli mobil sampai puluhan miliar misalnya, sampai 8 miliar, 9 miliar, 10 miliar, apalagi limited edition. Buat apa? Ada mobil yang lebih murah yang bermanfaat. Nanti akhirnya buat ria, buat sombong, buat pamer, apalagi limited edition, ya. Mobil balap, mau jalan mobil balap di Jakarta macet. Ada kawan, saya tahu diceritain, dia beli mobil berapa, sekitar 10 M, mobil kayak gitu-gitu. Terus sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia bosan, dia jual. Turunnya jatuh, bedanya 4 M. Itu enggak buang uang. Bisa buat haji, bisa umrah, bisa buat fakir miskin, bisa buat macam-macam. Ini kalau dihisab oleh Allah susah. Jadi definisi israf kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, maknanya mengeluarkan biaya yang banyak untuk manfaat apa? Kecil. Itu namanya israf. Israf. Jadi membuang harta tadi yang pertama digunakan untuk yang haram.
Yang kedua tadi apa? Membeli barang kemudian tidak dijaga. Yang ketiga, yang tidak bermanfaat. Yang keempat, perkara mubah namun berlebihan. Ini semua disebut idha'atul mal. Dan kita tahu bahwasanya setiap kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak. Setiap harta kita akan ditanya oleh Allah, min aina iktasabahu wa mimma anfaqah wa fima anfaqah, dari mana dia dapatkan dan kemana dia habiskan. Kita semua akan ditanya akan hal tersebut. Pastikan harta yang Anda dapatkan halal dan pastikan Anda gunakan yang baik, ya. Sehingga kalau dihisab Anda bisa jawab. Kalau enggak repot, ya, repot. Tapi kita lanjutkan. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata secara marfu, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanakum akhlaqa. Sungguhnya orang yang paling aku cintai di dunia dan juga di akhirat tentunya. Wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, dan yang majelisnya atau kedudukannya paling dekat denganku pada hari kiamat, yaitu maksudnya surganya tinggi. Siapa orang yang paling dicintai oleh Nabi dan kedudukannya sangat dekat dengan Nabi? Kata Nabi, ahsanakum akhlaqa, itu orang yang paling baik akhlaknya. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan akhlak yang mulia. Maka seorang harus sadar bahwasanya akhlak adalah bagian dari agama. Sebagaimana baca Quran adalah ibadah, salat adalah ibadah, puasa adalah ibadah, akhlak mulia juga adalah ibadah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, inna rajula la tudriku bi husni khuluqihi darajatas sawam al-qawam. Sungguh seorang dengan akhlak yang mulia bisa mencapai derajat orang yang senantiasa puasa dan senantiasa salat malam, senantiasa puasa sunnah, senantiasa salat malam. Dia ini mungkin tidak puasa sunnah, tidak salat malam, tapi akhlaknya mulia. Akhlaknya mulia, maka dia bisa mencapai derajat orang yang rajin beribadah. Rasulullah SAW berkata, aktsaru ma yudkhilun nasal jannah taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang dalam surga adalah takwa Allah dan akhlak yang mulia, ya. Rasulullah SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Rasulullah SAW mengatakan, ana zaimun bi baitin bi a'lal jannah liman hasana khuluquhu. Siapa yang memperbagus akhlaknya, aku jamin baginya istana di atas surga. Seorang yang berusaha memperbaiki akhlaknya, dari sombong jadi tawadhu, dari pelit menjadi dermawan, dari suka marah-marah menjadi penyabar, dia berusaha dan berhasil, maka Allah akan bangunkan bagi dia istana di atas surga. Dan ini luar biasa. Rasulullah SAW juga bersabda, ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada amalan yang lebih berat di timbangan pada hari kiamat seperti timbangan akhlak yang mulia. Oleh karenanya, seorang dalam hidup ini bukan cuma salat, bukan cuma puasa, bukan cuma ibadah-ibadah yang lainnya, tapi dia juga berusaha beribadah dengan akhlak yang mulia. Akhlak terhadap istrinya, akhlak terhadap anaknya, akhlak terhadap tetangganya. Dia berusaha untuk berakhlak. Akhlak mulia itu kesimpulannya 3, kata para ulama, yaitu bastul wajh, murah senyum, badlun nada, murah tangan untuk membantu orang lain dengan uangnya, dengan hartanya, dengan energinya, dengan fisiknya, dengan pikirannya, dengan idenya, pokoknya suka membantu orang lain. Yang ketiga, kaful adza, tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu orang lain dengan tulisannya, dengan perkataannya, dengan nyinyirannya, dengan lirikannya, jangan ganggu orang. Siapa terkumpul pada seseorang 3 hal ini, bastul wajhi, murah senyum, kemudian suka membantu orang lain dan tidak mengganggu orang lain, maka dia sudah berakhlak yang mulia, ya, yang mulia. Taib, setelah itu Rasulullah SAW menyebutkan, wa inna abghadakum ilayya ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah, dan orang yang paling aku benci dan yang paling jauh kedudukannya di sisiku pada hari kiamat kelak, as-sarsarun, orang yang banyak omong. As-sarsarun tukang banyak omong, ngomong melulu. Al-mutasyaddiqun, al-mutasyaddiqun itu orang yang ngomong masya Allah, di hebat-hebat. Asyidik itu ini artinya janibul fam, ini syidik. Maksudnya dia kalau ngomong sampai mulutnya digoyang-goyang supaya keren, ngomong gitu. Wal mutafahhikun, al mutafahhikun mutakabbirun, orang yang sombong. Hasanahu Tirmidzi. Para sahabat ketika mendengar hadis ini beliau berkata, ya Rasulullah,
Ats-tsarsarun wal mutasyaddiqun na'rifuhu. Fama al-mutafaihiqun? Ya Rasulullah, kalau sarsarun kami paham, itu banyak omong. Al-mutasyaddiqun yang ini gerak-gerakan bibirnya saking ngomongnya supaya berdalam-dalam. Apa itu al-mutafaihiqun? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutakabbirun, yaitu orang yang sombong. Kalau sudah bicara menumbuhkan kesombongannya, ngomong ke sana kemari, banyak omong. Dan ini dalil bahwasanya lisan merupakan salah satu bukti atau indikator kuat tentang akhlak. Makanya Rasulullah SAW ketika menyebutkan bahwasanya orang yang paling Nabi cintai, yang akhlaknya paling mulia. Kemudian ketika Rasulullah SAW mengatakan orang yang paling dia benci, harusnya adalah yang akhlaknya paling buruk, ya enggak? Lawannya. Tapi Rasulullah sebutkan berupa aplikasi akhlak yang buruk. Apa aplikasi akhlak yang buruk? Orang yang terlalu banyak omong. Makanya hati-hati dalam berucap. Karena ucapan itu adalah pengungkap isi hati. Ketahuanlah akhlak seseorang. Kalau dia sombong, kalau dia angkuh, kalau dia ujub, kalau dia riya. Terkadang terungkap dari apa? Dari lisannya. Merendahkan orang lain, itu mutakabbir. Cara ngomongnya merendahkan. Terlalu banyak omong, merendahkan orang lain. Maka ini akhlak yang buruk. Hal ini seperti hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syarran nasi manzilatan inda Allah yaumal qiyamah man tarakahu an-nas ittiqa'a fuhsyih." Orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan masyarakat gara-gara takut keburukan lisannya. Enggak ada yang mau dekat dengan dia. Sebaliknya orang yang berakhlak mulia itu orang yang mudah bergaul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah mengharamkan neraka kepada siapa? Kullu qaribin sahlin layyinin hayyin. Allah mengharamkan neraka bagi orang yang memiliki 4 sifat ini. Layyin, lembut. Sahlin, mudah. Qarib, dekat. Hayyin itu mudah, ya. Jadi kalau dia bergaul mudah, ya. Tidak sombong, tidak angkuh. Orang kalau mau menyapa dia juga mudah. Ada masalah, urusan tidak diperberat. Urusan dipermudah. Ini sehingga orang dekat dengan dia, semua orang nyaman. Intinya siapa orang berakhlak mulia, gampangannya orang nyaman sama dia. Kalau antum di rumah istri nyaman, insyaallah akhlakmu mulia. Tapi kalau antum di rumah istri enggak nyaman, pinginnya keluar terus enggak mau lihat antum, ini ada masalah. Ukurannya gitu. Kalau antum sama anak-anak nyaman, senang sama bapaknya, anak senang ketemu, Abi kenapa pulang? Tunggu dulu Bi. Itu berarti dia nyaman sama kita. Tapi kalau Bibi, uang mana Bi? Udah Abi pulang aja. Wah, ini namanya anak apa namanya? Anak matre. Sama. Jadi kapan orang nyaman sama kita? Insya Allah itu ciri akhlak mulia. Tapi harus karena Allah. Ya. Karena akhlak mulia adalah ibadah, maka dia harus berakhlak mulia karena Allah. Bukan karena cari muka, bukan karena riya. Ini perkara penting. Karena sebagian orang berakhlak mulia, tawadhu, kata-kata lembut, tapi ternyata riya. Ketika dia akhlak mulia harus karena Allah Subhanahu wa taala. Cirinya mudah, orang berakhlak mulia, orang nyaman sama dia. Keberadaannya ditunggu. Kalau enggak ada dia, kayaknya ada yang kurang. Kenapa dia ngomong enak, tidak pernah nyinyir, kalau nasihat dengan cara yang baik, bukan hantam sana, hantam sini. Ciri akhlak yang buruk, keberadaannya tidak ditunggu. Alhamdulillah dia tidak datang. Nah ini ciri-cirinya. Alhamdulillah dia left. Nah, itu orang senang. Kalau antum sampai begitu, orang senang antum tidak hadir. Ini masalah. Segera perbaiki apa? Diri. Taib demikian saja apa yang bisa saya sampaikan. Taib demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.